Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas, soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelumnya, apakah Anda sudah siap untuk belajar? Nah, sudah pasti ya, kelas 4A dan kelas 4B selalu semangat dan selalu siap untuk belajar. Selanjutnya, materi pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan, membuat kolase, dan bagian-bagian tumbuhan. Materi yang pertama yaitu hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan baik, dengan bijak dan baik. Yang selanjutnya yaitu contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah membuat kolase. Apa sih itu kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Nah, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase yaitu ranting dan daun kering, sobekan lembar bunga-bunga kering, dan biji-bijian. Nah, media yang biasa digunakan untuk menempel kolase yaitu ada papan dan kertas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase yaitu yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat 3 bagian, yaitu daun, batang, dan akar. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Sedangkan batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dan akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Adapun jenis-jenis akar yaitu yang pertama, akar serabut. Nah, akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya padi, jagung. Akar serabut ini berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Nah, berikutnya yaitu akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2, contohnya mangga dan jambu. Akar tunggang ini terdiri atas satu akar besar dan akar lainnya merupakan cabang dari akar utama. Selanjutnya yaitu fungsi dari akar. Yang pertama yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Nah, ini ada akar gantung atau akar udara, fungsinya mengambil uap air dari udara. Sedangkan ini akar napas yaitu fungsinya untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Selanjutnya yaitu akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya yaitu akar pohon bakau dan pandan.
Nah, selanjutnya yaitu akar papan atau banir. Fungsinya untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya yaitu pada akar pohon kenari dan pohon randu. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari batang. Fungsi dari batang yaitu yang pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Selanjutnya, jenis-jenis batang. Jenis batang yang pertama yaitu batang berkayu. Batang berkayu ini memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Selanjutnya yaitu batang basah dan berongga. Nah, batang basah dan berongga ini teksturnya lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu, serta seledri. Selanjutnya yaitu fungsi dari daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua yaitu sebagai tempat penguapan air, dan yang ketiga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis daun. Nah, daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Yang pertama, tulang daun menyirip. Nah, ini biasanya pada daun pohon jambu biji ya. Yang selanjutnya yaitu tulang daun menjari. Ini adalah daun pepaya. Selanjutnya yaitu tulang daun melengkung, contohnya daun sirih. Dan yang keempat yaitu tulang daun sejajar, contohnya pada daun pohon jagung. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bunga. Nah, pada bunga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu tangkai bunga, yang kedua kelopak bunga, yang ketiga mahkota bunga, yang keempat yaitu benang sari, dan yang kelima yaitu putik. Nah, tangkai bunga berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin, sedangkan kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Nah, sedangkan mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian polinator. Dan benang sari berfungsi sebagai alat reproduksi jantan, serta putik berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Selanjutnya yaitu mengenai buah dan biji. Nah, di sini terdapat contoh buah alpukat. Terdapat 3 bagian yaitu daging buah, biji, dan kulit buah. Apa sih buah itu? Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Nah, biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Dan yang terakhir yaitu kulit buah. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Terima kasih Ananda kelas 4A dan B SDN Palasari 3. Tetap semangat dan jangan lupa selalu belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.